Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Maulana dengan NIM 23050711. Mata kuliah pemrograman. Oke, saya di sini ingin mempresentasikan pemrograman, dasar pemrograman. Tujuan pembelajaran pengenalan pemrograman ada 10. Yang pertama, memahami konsep dasar pemrograman. Mengenalkan konsep dasar seperti variabel, tipe data, struktur, kontrol, dan fungsi atau prosedur. Kedua, pengembangan logika pemecahan masalah. Membantu siswa memahami cara berpikir logis dan sistematis dalam merancang dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pemrograman. Keterampilan pemrograman fundamental mengajarkan sintaksis dasar bahasa pemrograman tertentu dan cara menggunakan alat-alat pengembangan perangkat lunak. 4. Peningkatan kreativitas dan inovasi. Mendorong siswa untuk menggunakan pemrograman sebagai alat untuk mengekspresikan ide dan membangun solusi kreatif terhadap masalah yang ada. Selanjutnya, persiapan karir di bidang teknologi. Menyediakan dasar untuk yang tertarik untuk mengajar karir di bidang pengembangan perangkat lunak, ilmu komputer atau bidang teknologi terkait lainnya. Selanjutnya, penguasaan algoritma dan struktur data. Mengajarkan cara merancang algoritma efisien dan menggunakan struktur data untuk mengoptimalkan kinerja program. Selanjutnya, peningkatan pemecahan masalah dan kritis, mendorong kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, merancang, dan menganalisis masalah secara sistematis. Selanjutnya, kolaborasi dan komunikasi, mendorong untuk bekerja sama dalam tim dan mengkomunikasikan ide dan solusi mereka dengan jelas dan efektif. Selanjutnya, pemahaman kerja teknologi, memberikan pemahaman tentang bagaimana perangkat lunak dibangun dan beroperasi sehingga siswa dapat lebih baik memahami teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Selanjutnya, kemandirian dan ketekunan. Membantu membangun kemandirian dalam belajar dan ketekunan dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran pemrograman. Pengertian pemrograman. Niklaus Wirth, pemrograman adalah proses merancang dan membuat sebuah pemrograman komputer, yaitu rangkaian instruksi-instruksi yang dipahami oleh komputer dan menjalankan suatu tugas atau operasi. Brian Kernighan, program adalah tentang bagaimana mengekspresikan pemikiran dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jenis pemrograman. 1. Pemrograman struktur. Pemrograman struktur adalah pendekatan dalam pembangunan perangkat lunak di mana program dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil yang saling terkait dengan struktur kontrol yang jelas seperti urutan, seleksi, dan perulangan. 2. Pemrograman berorientasi objek. Pendekatan pemrograman di mana program dipandang sebagai sekumpul objek yang berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan tugas tertentu. Setiap objek memiliki data dan fungsi yang terkait dengannya. 3. Pemrograman fungsional. Paradigma pemrograman
Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi yang digunakan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaksis, struktur, dan aturan yang berbeda. Bahasa pemrograman memungkinkan pengembang untuk mengekspresikan instruksi kepada komputer dalam format yang dapat dimengerti. Contoh bahasa pemrograman. Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami dan digunakan. Sintaksisnya bersifat intuitif dan mudah dipelajari. Membuatnya cocok untuk pemula dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Contoh tertera di sini. Pengertian algoritma. Thomas H. Corman. Stein, algoritma adalah rangkaian langkah-langkah terdefinisi dengan jelas yang diambil untuk penyelesaian masalah waktu tertentu. Penyajian algoritma. Sebagai awalan, Anda bisa belajar dua cara penyajian algoritma programming. 1. Pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan program secara informal dengan kaidah sendiri daripada menggunakan aturan yang ditetapkan bahasa pemrograman. Tujuannya yaitu agar alur logika yang ditulis lebih mudah dipahami manusia. Flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan proses dan langkah pengambilan keputusan dalam suatu program. Tujuan flowchart adalah menyederhanakan rangkaian prosedur serta mengurangi risiko salah tafsir. Tingkat bahasa pemrograman. 1. Bahasa mesin. Berupa mikroinstruction atau hardware pemrograman yang sangat panjang dan sulit dipahami. Di samping itu sangat tergantung pada arsitektur mesin. Bahasa tingkat rendah, bahasa ini disebut juga bahasa mesin, di mana pengodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Contoh singkat ADDMO. Tingkat bahasa pemrograman. 3. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Oke, sekian dari saya. Mungkin begini saja presentasi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.